Mudah-mudahan kesuciannya Ramadan telah mensucikan kita. Mudah-mudahan perlahan-lahan sucinya Ramadan membuat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, dan membersihkan kita dari segala dosa-dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas mengenai zikir-zikir dari para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan juga doa-doa yang disampaikan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kita hari ini akan membahas doanya dan zikirannya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kita akan membahas surat Anbiya di ayat 87 dan 88. Boleh teman-teman yang ikut menghadiri kajian ini boleh dibuka juga suratnya kalau kepengen ikut menyimak atau setidaknya mendengarkan kajian ini insyaallah, sehingga mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bisa menjadi sesuatu yang menaikkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada banyak hikmah, ada banyak kebaikan, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita pelajari, bisa kita tadabburi pada sore hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita awali kajian ini dengan membaca zikirnya Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan pikiran yang kita baca bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi doa yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari siksa api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, semoga semuanya keadaannya baik-baik aja, dan semoga puasanya semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sebab seperti yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila datang bulan suci Ramadan membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malaikati unzuru ila ibadi, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan minumnya, mereka meninggalkan syahwatnya karena aku. Kita nih di bulan suci Ramadan, apalagi di jam-jam semacam ini ya, jam-jam ngelihat sunlight udah jadi kayak sirup marjan, jam-jam kita ngeliatin segala sesuatu jadi kelihatan kayak makanan semuanya gitu kan, bawaan laparnya mata nih. Jam-jam teman-teman pada suka mukbang, pada suka ngeliatin resep-resep masakan ibu-ibu. Ayo nih, di jam-jam yang semacam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita hamba-hambanya kepada para malaikat-malaikatnya. Taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan syahwatnya karena aku. Fasawmu li wa ana ajzi bih. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Dalam hadis yang lain, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
fahum indi kaba'dikum, fahum indi kaba'dikum. Hamba-hambaku itu yang lapar, yang haus, yang lemes di atas muka bumi, mereka di sisiku sama seperti kalian, seperti para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, karena malaikat nggak makan, kita juga kalau puasa nggak makan. Malaikat nggak minum, kita juga puasa begini nggak minum. Malaikat tidak melaksanakan syahwat, maksudnya tidak berhubungan intim pasangan dengan pasangannya, suami dengan istrinya. Nah, di bulan suci Ramadan juga seperti itu. Kita setara dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita dengan sebab puasa kita ini insyaallah. Dan juga tentu saja teman-teman saudariku sekalian, sebagaimana kita memuasakan mulut kita, memuasakan perut kita dari makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok kita sebenarnya ya, di bulan puasa seperti ini kita memuasakan perut kita tersebut, maka sekalian juga aja kita puasakan mata kita dari memandang yang haram, kita puasakan mulut kita dari bergunjing, kita puasakan telinga kita dari mendengar hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersih-bersihnya sekalian. Dan juga jangan lupa, jangan sampai di saat waktunya buka puasa kita buka yang lain juga. Jangan sampai kita membuka kemaksiatan kita. Jangan sampai juga kita membuka perut kita dari makan yang berlebihan, dari menonton hal-hal yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap jaga puasa kita selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan jadi sarana kita untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi sarana bersih-bersih kita. Jadi sarana bersih-bersih kita di bulan suci Ramadan ini insyaallah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas surat Al-Anbiya, zikir Nabi Musa dan doa Nabi Musa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Insyaallah mudah-mudahan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Kita akan awali juga pembahasan ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebaikan yang banyak buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya di bulan Ramadan yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita dan memperbaiki keadaan-keadaan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima kita sebagai hamba-hambanya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannun ay wadhkur dhannun, dan ingatlah tentang kisahnya Dhunnun. Dhunnun itu artinya, nun itu sendiri adalah ikan yang sangat besar ya. Ikan paus, ikan yang sangat besar. Dhannun artinya seseorang
orang ikan, artinya orang yang terjebak di dalam perut ikan. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah tentang manusia ikan, tentang nabi yang berada dalam perut ikan. Dhunnun idzahaba, tatkala dia pergi, mughadiban, dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya. Fadhanna an lan naqdir alaih, dan dia menyangka bahwa kami tidak dapat menguasainya, artinya dia berada dalam luar kendali kami. Fanada fid dhulumat, akan tapi kemudian Allah, seperti kisahnya yang kita tahu ya, Allah kemudian menjadikannya berada dalam perut ikan. Fanada fid dhulumati, kemudian dia memanggil, Nabi Allah Yunus bin Matta memanggil fid dhulumati, di dalam kegelapan-kegelapan. Di dalam kegelapan-kegelapan. Pakai lafaz jamak ya, pakai sigat jamak atau pakai kata jamak. Kata jamak itu maksudnya beberapa kegelapan. Kenapa kok disebut beberapa kegelapan? Karena memang Nabi Allah Yunus bin Matta masuk dalam perut ikan, tentu gelap luar biasa di dalam perut ikan, teman-teman. Apalagi perut ikan tersebut tentu saja tidak berada dalam kulkas. Ikannya berada di dalam gelapnya lautan. Berada di dalam gelapnya lautan. Dan kalau lautan tersebut itu berada di waktu malam, tentu saja kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan. Kita sendiri sering mendengar istilah dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati nggak bisa diukur gitu kan. Selalu aja tentang kegelapan-kegelapan orang menyebutkan sesuatu yang tidak bisa diukur, sesuatu yang tidak bisa ditebak, sesuatu yang sangat keadaan yang sangat-sangat gelap sekali ya. Itu adalah kegelapan lautan gitu. Nah, kita jadi bisa membayangkan nih, gelapnya malam, gelapnya lautan, kemudian gelapnya perut ikan ketika Nabi Yunus berada di dalam kegelapan-kegelapan tersebut. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Yunus di dalam keadaan tersebut, fanada, beliau memanggil fid dhulumati, dalam kegelapan-kegelapan, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 dzikiran yang dibaca oleh Nabi Yunus pada saat tersebut. La ilaha illa anta, yaitu tahlil, subhanaka, tasbih, inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf atau istighfar, permohonan ampun, sekaligus diawali dengan inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf, pengakuan bahwasanya Nabi Yunus telah melakukan sebuah hal-hal yang salah, kezaliman gitu ya. I'tiraf dari Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai jawaban dari kisah ini, kata Allah, fastajabna lahu, maka kami pun mengijabah doanya Nabi Yunus tersebut, wa najainahu, dan kami menyelamatkan Nabi Yunus minal gham, kami menyelamatkannya minal gham, dari kesumpakan itu, dari kerupakan itu, dari kegelapan-kegelapan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Mari kita bahas kisah ini, dan sekaligus juga kita lihat backgroundnya Nabi Yunus ketika membaca zikiran tersebut, kemudian fadilah-fadilah dari bacaan-bacaan ini insyaallah, serta tentu saja juga kita akan membahas bagaimana bacaan ini bisa menjadi sebab dari terselamatkannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihissalam. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita semuanya tahu bahwasanya Nabi Allah Yunus adalah salah satu dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah. Ya, beliau berdakwah di kaumnya. Kemudian Nabi Yunus didustakan, sebagaimana nabi-nabi semuanya memang ketika berdakwah mendapatkan pendustaan dari kaumnya. Nabi Allah Yunus pun juga seperti itu. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan pendustaan dari kaumnya. Beliau berdakwah, kemudian beliau didustakan oleh kaumnya. Tapi mereka itu sifatnya baik. Artinya
em, mereka baik di hadapannya Nabi Yunus. Mereka berakhlak, mereka maksudnya kalau Nabi Yunus itu ngundang orang pada datang, kalau Nabi Yunus menyapa mereka menjawab, kalau Nabi Yunus ngomong mereka mendengarkan, tapi tidak diikuti. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus dari dakwahnya itu didustakan. Jadi mereka kaumnya itu bukan yang modelan kayak berbuat jahat dalam artian mengingkari Nabi Yunus di hadapannya, berbuat kezoliman di hadapan Nabi Yunus gitu, nggak seperti itu. Karena kan memang macam-macam ya model-modelannya umat itu kan macam-macam gitu. Nabi Yunus ini berdakwah saudara sekalian di daerah Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam berasal dari orang-orang yang cukup dikenal di masyarakatnya. Ayahnya dimuliakan oleh kaumnya, kemudian juga Nabi Yunus sendiri juga dihormati oleh kaumnya gitu. Akan tetapi ketika berdakwah beliau tidak diikuti oleh kaumnya dan didustakan oleh kaumnya, sehingga bertahun Nabi Yunus melakukan dakwah tersebut. Beliau kemudian berada di titik, kenapa mereka tidak mengikuti saya gitu. Mungkin nih kalau misalnya saya berdakwah di tempat yang lain, mungkin orang-orang itu lebih mengerti untuk menghargai ajaran agama Islam ini. Barangkali kalau saya pergi ke satu tempat di mana saya tidak dikenali sebelumnya, mungkin mereka lebih akan mendengarkan saya. Barangkali mereka nggak dengerin saya karena mereka udah terlanjur kenal dari kecil gitu. Kadang-kadang kita memang kalau misalnya kayak tahu kecil-kecilannya gitu ya, tahu saat dia main layangan, saat tahu waktu dia main congklak gitu, kayaknya agak kurang bisa respect terhadap seseorang yang kita kenal lagi zaman dia masih ingusan gitu, kenal lagi zaman dia masih lari-lari kecil gitu kan. Kadang-kadang semacam itu teman-teman sekalian. Jadi Nabi Yunus dengan pemikiran beliau berpikir bahwa sepertinya nih kaum saya tidak bisa respect dan tidak bisa menghormati ajaran yang saya bawa dari ajaran agama Allah ini, karena mereka udah terlanjur tahu masa kecil-kecil saya gitu. Maksudnya kayak kita memang kadang-kadang kurang bisa respect terhadap orang-orang yang kita tahu masa kecilnya dia gitu. Mungkin semacam itu. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Yunus berpikir untuk barangkali di luar sana, di luar dari kaum saya, ada orang-orang yang lebih mungkin untuk mendengarkan suara saya, lebih mungkin untuk mendengarkan ajakan saya, lebih mungkin untuk mengimani apa yang saya bawa, lebih bisa untuk menghormati ajaran yang saya bawa ini. Nabi Yunus tidak mencari penghormatan untuk diri beliau sendiri. Nabi Yunus berharap menemukan kaum yang menghormati terhadap apa yang beliau bawa dari ajaran agama Islam. Ilmu ini harus menemukan orang-orangnya. Semacam itu pemikiran Nabi Allah Yunus alaihissalam. Maka akhirnya Nabi Yunus pun kemudian mengumpulkan apa yang beliau bisa bawa dan beliau pun mulai berangkat. Teman-teman saudaraku sekalian, meninggalkan kaumnya ini. Nabi Yunus berangkat meninggalkan kaumnya, sesudah tentu saja berpamitan dengan keluarga terdekatnya. Kemudian beliau pun meninggalkan kaumnya tersebut untuk tujuan seperti yang tadi saya telah sampaikan, yaitu mencari umat untuk beliau menyampaikan ilmu beliau tersebut dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Berangkatlah Nabi Yunus naik kapal laut, teman-teman, karena memang itu adalah sebuah negeri yang berbatasan dengan laut ya. Jadi Nabi Yunus pun ikut kapal laut besar yang memang membawa pedagang-pedagang dengan segala hajat-hajat mereka masing-masing. Berangkatlah Nabi Yunus naik kapal tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai kemudian berhari-hari Nabi Yunus berada dalam kapal tersebut, sampai ketika tiba di
tengah-tengah lautan yang tidak ada tepinya. Sesudah melakukan perjalanan berhari-hari lamanya, kapal tersebut kemudian datang badai. Diguncang badai di kapal tersebut, membuat mereka semuanya terpontang-panting di dalam kapal itu, hingga kemudian nahkodanya mengumpulkan mereka di dalam deknya kapal. Mereka semuanya berpegangan dalam keadaan panik semuanya. Nahkodanya berkata, dia bilang, kita sekarang ini tidak berada di musim badai. Kita juga tidak berada di daerah badai. Kita tidak berada di musim badai, kita tidak berada di daerah badai. Artinya tempat dan waktu nggak salah nih gitu, karena memang badai itu kan juga ada musim-musimnya badai, dan juga ada daerah-daerah yang memang biasa terkena badai gitu. Nah, daerah itu tuh enggak gitu, daerah itu bukan daerah badai, bukan juga waktunya badai. Jadi katanya nahkodanya, sebagai seorang yang memang sudah terbiasa berada di atas lautan, dia menyampaikan, jika hal ini terjadi, pasti adalah karena ada seseorang yang tidak diinginkan berada di kapal tersebut. Dia bilang biasanya kayak gini, ada seorang istri yang kabur dari suaminya, ada seorang budak yang kabur dari tuannya, atau ada seorang anak yang kabur dari orang tuanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia menyebutkan, nahkoda ini menyebutkan bahwasanya kalau sampai hal ini terjadi, bukan waktunya dan bukan tempatnya badai, ini pasti karena ada seseorang yang tidak semestinya ada di kapal ini nih. Ini orangnya ini nih yang mesti kita keluarin dari kapal kalau kita semuanya pengen selamat. Kalau enggak, kita semuanya bakalan tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Akhirnya Nabi Yunus pun nahkoda ini pun kemudian meminta semua yang ada di kapal itu untuk menuliskan nama mereka masing-masing, untuk menyebutkan nama mereka masing-masing. Kemudian jadilah dikocok nama tersebut itu untuk mengeluarkan salah satu di antara yang enggak dipengenin di kapal itu gitu. Nah, karena enggak tahu nih siapa nih yang semestinya enggak dipengenin di kapal ini, Tuhan tidak menginginkan nih, alam menolak nih gitu. Jadi minta untuk disebutkan nama-namanya, dan kemudian nama mereka itu dikocok dan dikeluarkanlah. Saat Nabi Yunus mendengar bahwa di kapal ini ada yang tidak diinginkan untuk berada di kapal, ada di dalam kapal ini, yaitu biasanya istri kabur dari suaminya. Nih hati-hati ya, para istri nih kalau kabur jangan naik kapal nih. Para istri juga kalau kabur nih berarti nggak boleh naik pesawat nih, serem juga nih ya. Para istri nih kalau kabur berarti juga jangan naik mobil nih, jangan naik kereta juga, takut tabrakan. Berarti enaknya naik apa nih ya? Ya udah deh kalau gitu, bawa koper, keluar dari rumah terus balik lagi aja. Minta maaf sama suaminya karena kayaknya enggak semestinya buat kabur ya. Lebih baik diselesaikan dengan baik-baik acaranya, urusannya sama suaminya, minta maaf. Udah nggak usah sama-sama ikutin ego. Kita mudah-mudahan jadi istri yang solehah, biar ditungguin sama surga insya Allah. Amin ya robbal alamin. Para suami juga jangan kalau marah kemudian keluar dari rumah ya. Jangan kalau marah kabur meninggalkan keluarganya gitu kan. Kalaupun keluar dari rumah ya keluar ngopi aja, tapi nunggu abis maghrib ya gitu kan. Kemudian balik lagi aja. Jangan sampai meninggalkan dalam keadaan marah gitu kan. Jangan sampai meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dalam keadaan, maksudnya pergi keluar kota, apalagi pergi ke luar negeri gitu ya, dalam keadaan masih ada sangkutan hati dengan orang-orang yang tersayang. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang semacam ini. Jadi istri kabur dari suaminya, atau itu tadi ya, budak kabur dari majikannya, atau anak kabur dari keluarganya gitu. Ini juga nggak boleh nih adik-adik ya. Kalau ada hal-hal yang enggak enak terjadi antaramu sama keluarga gitu, lebih baik diomongin yang enak sama orang tuanya. Para orang tua juga mudah-mudahan
bisa untuk saling membuka hati sama anak-anaknya. Jangan hanya orang tua mau didengar tapi tidak mau mendengar. Demikian pula anak juga jangan maunya hanya lantang-lantangan suara, keras-kerasan suara, tapi nggak mau juga mendengar apa yang ingin disampaikan oleh orang tuanya. Yuk kita sama-sama nih belajar dari kisahnya Nabi Yunus ini. Kita belajar untuk membaguskan komunikasi antara kita sama orang-orang tersayang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada ucapan dari salah satu guru saya yang indah banget ya, katanya belajar dari bagaimana Allah menjadikan untuk kita dua telinga dan hanya satu mulut. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita dua telinga dan hanya satu mulut. Sepertinya kita memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan 2 kali daripada kita berbicara. Untuk mendengarkan lebih banyak, double ya. Kita mendengar double daripada kita berbicara. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita mengamalkan hal ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Allah Yunus ketika mendengar budak kabur dari tuannya, nggak diinginkan ya ada di atas kapal. Nabi Yunus sudah langsung paham. Allah Subhanahu wa taala nih sepertinya nggak menginginkan saya ada di atas kapal ini nih. Karena bagaimanapun saya pergi dari kaum saya, meninggalkan kaum saya, walaupun untuk pemikiran mencari orang-orang yang mau menghormati ajaran agama ini, sepertinya kan pemikiran yang benar gitu. Tapi bagaimanapun Nabi Yunus ketika keluar itu kan bukan dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika mendengarkan budak kabur dari kaumnya, Nabi Yunus sudah merasa nih kayaknya saya nih. Teman-teman saudaraku sekalian, ngajarin kita, orang itu kalau baik itu lebih mudah untuk sensitif terhadap keadaan. Jadi kita itu kalau misalnya orang baik itu biasanya kalau mendengarkan keburukan-keburukan, dia suka mudah untuk bercermin gitu. Karena cerminnya masih bagus. Cermin masih bagus itu ketika ngelihat pakai bisa dengan mudah nih memperlihatkan apa yang salah. Kalau cermin masih bagus seperti itu. Tapi kalau udah kotor banget cerminnya, itu udah jadi nggak jelas gitu. Cerminnya Nabi Allah Yunus sebagai seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, tentu saja cerminnya masih sangat indah. Sehingga ketika dengar budak kabur dari kaumnya, budak kabur dari majikannya, Nabi Yunus langsung merasa, Tuhan saya adalah Allah, majikan saya adalah Allah, saya sebagai hambanya Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk berdakwah kepada kaum saya malah kabur gitu. Nabi Yunus langsung mengajukan diri bahwa ini nih saya nih yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kan harus dikocok kan. Dikocok bener aja tuh keluar Yunus bin Matta. Nabi Yunus bilang, "Tuh kan saya." "Oh, tunggu. Nggak bisa nih." 2 kali lagi. Kemudian dibuka lagi, dikocok lagi, dibuka lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus sudah siap-siap. Kemudian 3 kali biar afdol. Dikocok lagi, bener aja ternyata keluar Yunus bin Matta. Maka akhirnya kemudian Nabi Yunus pun siap-siap mau dilemparkan ke lautan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, subhanallah, saat itu juga pada saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ikan nun ini ya, ikan sangat besar, mungkin paus lah kan kalau di kita ini ya. Kemudian ikan tersebut tepat membuka mulutnya di saat Nabi Yunus sedang dilemparkan ke lautan tersebut. Jadi begitu Nabi Yunus dilemparkan, Nabi Yunus kemudian langsung masuk ke dalam perut ikan itu. Teman-teman saudaraku sekalian, masuklah Nabi Yunus dalam perut ikan. Kemudian Nabi Yunus pun masuk ke dalam lautan. Ikan itu kan masuk ke dalam lautan, ikan itu pun juga terus masuk ke dalam lautan, dan dia diem aja di dasar lautan. Jadi memang ada sebagian ikan-ikan itu yang dia enggak mobile, teman-teman. Ikan tuh memang semakin kecil semakin larinya kan cepat kan. Makhluk apapun aja semakin kecil kan semakin larinya cepat gitu kan. Nah ini
Nabi Allah Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, yang ikannya memang ikan tipikal ikan yang mager gitu. Jadi begitu masuk Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut, ikannya diwahyukan Allah Subhanahu wa taala langsung masuk ke dalam dasarnya lautan, dan diem aja tuh ikan. Diem aja ikannya di dalam lautan tersebut. Kemudian Nabi Allah Yunus alaihissalam terkatung-katung, ya udah tuh nggak bisa ngapa-ngapain di dalam perut ikan itu, bersama dengan air-air yang ada di dalam lambungnya ikan itu gitu. Kebayang teman-teman saudaraku sekalian, nggak bisa ngapa-ngapain Nabi Yunus dalam perut ikan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fanajainahu minal gham. Keadaannya Nabi Yunus ini namanya gham. Gham itu di atasnya ham. Ham itu di atasnya hazan. Jadi itu kesedihan kita tuh ya. Kita kalau sedih tuh, kita kalau sedih tapi kita tahu nih kesedihannya itu ada satu sebab aja gitu. Karena kurang duit kita sedih. Nah, itu namanya hazan. Kesedihan yang kita tahu sebabnya gitu. Kemudian kadang-kadang kesedihannya itu numpuk. Udahlah kurang duit, akhirnya utangnya ditagih, utangnya pakai bunganya kemudian tambah banyak. Akhirnya gali lubang tutup lubang, akhirnya semua orang kemudian jadi ditagihin, akhirnya waduh. Nah itu yang kayak begituan tuh sebabnya yang udah terlanjur banyak gitu. Nah itu namanya ham. Kadang-kadang kita tuh udahlah lagi sakit, kemudian lagi keadaannya lagi sulit, kemudian lagi ada aja gitu. Nah itu kesedihan yang beruntun itu namanya ham, teman-teman saudaraku sekalian. Nah kemudian di atasnya the hazan, tadi itu kan hazan ya, kesedihan yang kita tahu sebabnya gitu. Huzn atau hazan itu kesedihan yang kita tahu sebabnya. Ada satu sebab tertentu, kita kemudian sumpek karena sebab itu. Nah terkadang kesumpekan itu tuh yang satu belum selesai, datang kesumpekan yang lain, datang lagi kesumpekan yang lain, datang lagi kesumpekan yang lain, akhirnya kemudian jadi ham. Sampai kadang-kadang kita sumpek aja gitu, yang kalau ditanyain sebabnya apa tuh kayak udah kepenuhan gitu, udah overload nih kepala kita tuh. Nah itu yang sering disebut sebagai ham, teman-teman saudaraku sekalian. Nah di atasnya ham nih ada lagi namanya gham. Gham ini kesumpekan yang kita udah nggak ngerti lagi kita mesti apa, mana yang mesti diurai dari kesumpekan tersebut tuh kita udah nggak ngerti lagi. Ini teman-teman saudaraku sekalian namanya udah gham. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nih, katanya Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Gitu ya, keadaannya Nabi Yunus ini kami mengijabahnya, kemudian kami menyelamatkannya minal gham, dari sesuatu yang gham. Gham itu adalah kesumpekan yang udah enggak ketahuan lagi bukan apa sebabnya, keadaan yang udah nggak ngerti lagi mesti ngapain. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Yunus menurut kamu mesti ngapain di dalam perut ikan? Mesti apa? Mau sujud nggak bisa, mau sholat nggak bisa, mau apa-apapun udah nggak bisa lagi. Udah aja di dalam perut ikan. Teman-teman saudaraku sekalian, kita seapa-apanya nih ya, kita kalau ditanyain kenapa kamu kuat nahan lapar ketika lagi puasa, kita kuat nih nahan lapar ketika lagi puasa, kita kuat nahan haus ketika lagi puasa. Ada yang bilang karena niat. Iya oke, niat. Tapi teman-teman, kenapa kita kuat? Karena kita tahu maghribnya pasti akan datang. Ketika kita tahu bahwa maghrib itu akan datang, kita kuat untuk menunda. Kita tahu nih lapar ini nih nggak selamanya. Kita lapar nih hanya sementara aja, cuman beberapa menit kemudian kita akan datang waktu maghrib. Beberapa jam kemudian kita akan datang waktu maghribnya. Selama-lamanya apa sih puasa? Bagaimanapun juga akan datang maghribnya gitu.
Itu yang membuat kita kuat, teman-teman saudaraku sekalian, menahan lapar, menahan haus. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, kapan kiranya bakalan keluar dari perut ikan? Udah ikannya ada di dalam dasar lautan. Ini nih keadaan yang kayak beginian nih, namanya ghom. Seseorang tuh kadang-kadang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan ia seperti berada di dalam perut ikan. Nggak ketahuan kapan nih ujiannya, nih kapan ya Allah, keadaan ini kapan ya Allah, sembuhnya saya kapan ya Allah, keadaan kita nih sampai kapan nih ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih yang kayak beginian nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih contoh. Kamu kalau lagi di dalam perut ikan kayak Nabi Yunus, kamu kerjain deh. Ini loh yang menjadikan aku mengeluarkan Nabi Yunus bahkan dari dalam perut ikan tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yunus aja Allah keluarin dari dalam perut ikan. Menurutmu yang telah membuat Nabi Yunus berada dalam perut ikan aja dikeluarin, apakah menurutmu gak bisa mengeluarkan dari keadaanmu yang seperti ini? Maka jangan pernah menyerah, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Selagi zikir ini bisa kamu baca, selagi nama Allah masih bisa kamu sebut, jangan pernah nyerah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan yang sudah sebegitu gelapnya, Allah pun bisa mengeluarkanmu dari segala kesumpekan apapun yang sekarang kamu sedang hadapi. Di surat Al-Anbiya ayat 70, ayat 87 dan 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kita dengan begitu indahnya tentang sebuah bacaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaih fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, sehingga kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari dalam perut ikan tersebut. Berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut? Nah, itu ada beberapa perbedaan pendapat para ulama, teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan selama beberapa bulan, ada juga yang mengatakan 40 hari, ada juga yang mengatakan 18 hari. Wallahu a'lam bishawab, ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Tapi yang pasti Nabi Yunus ini, saudariku sekalian yang saya muliakan, berada di dalam perut ikan itu untuk waktu yang bukan hanya kayak dari subuh ke maghrib gitu. Bukan hanya beberapa jam aja di dalam perut ikan tersebut kayak kita puasa nih teman-teman. Enggak gitu. Bahkan berada di dalam perut ikan itu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Kita itu kalau ada di dalam keadaan yang kayak begituan, waktu itu enggak cepet loh. Saudaraku sekalian, sama ya kayak teman-teman nungguin azan maghrib kan kayak berasa lama banget gitu kan. Kayaknya tuh suara azan maghrib menjadi begitu indah terdengar begitu kan ya. Jadi merdu banget gitu kalau kita lagi puasa kayak begini gitu. Karena memang waktu-waktu menunggu itu ketika dalam keadaan sangat-sangat berat, itu waktu tuh berasa berjalan begitu lambat gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan juga semacam itu. Menit-menitnya berasa banget. Dan itu makanya kalau dibilangin bahwa Nabi Yunus berada dalam perut ikan 18 hari gitu kan, Nabi Yunus berada dalam perut ikan 40 hari, itu kebayang kayak apa rasanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, subhanallah, itu udah antara Nabi Yunus, antara rohnya Nabi Yunus sama Allah aja, itu udah kayak nggak punya apa-apa lagi, udah kebayang kayak apa laparnya, kayak apa keadaannya. Tapi Allah memang berkehendak Nabi Yunus tetap hidup ya di dalam perut ikan tersebut gitu kan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, ini nih kita amalkan ini. Keadaan apapun, di mana kamu sedang terdesak, di mana kamu sedang tertekan, di mana kamu sedang dalam keadaan sumpek sesumpek-sumpeknya, gelap segelap-gelapnya, keadaan apapun, jangan pernah menyerah teman-teman saudaraku sekalian. Jangan pernah menyerah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saudaraku sekalian, sebelum saya terangkan makna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya ingin menyampaikan ini di atasnya nih ya. Allan naqdiru alaih. Fadhanna allan naqdiru alaih. Dia menyangka, Nabi Yunus menyangka allan naqdiru alaih, bahwa kami tidak lagi menguasainya. Saudaraku sekalian, kita tuh kadang-kadang kalau dalam keadaan sumpek sesumpek-sumpeknya, tertekan setertekan-tertekannya, sakit sesakit-sakitnya, depresi sedepresi-depresinya, stres sesetres-stresnya, kita tuh kadang-kadang suka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas kendali, bahwa remote-nya masih dipegang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kendali kehidupan kita tuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh sampai lupa kadang-kadang. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan, fadhanna allan naqdiru alaih. Dia menyangka bahwa kami sudah tidak lagi berkuasa atasnya. Saudaraku sekalian, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Dalam keadaan tertekan apapun, kamu masih berada dalam kendali Allah. Jangan pernah lupa bahwa dalam keadaan tertekan kayak apapun, kamu masih dalam kendali Allah. Remote kamu masih dipegang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendali kehidupan kamu tuh masih Allah yang pegang, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan pernah lupa itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, dengan bahasa yang sangat indah sekali ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan dan dia menyangka allan naqdiru alaih, kata Allah, dia nyangkain tuh kami kayak udah nggak berkuasa lagi atas dia gitu, udah bener-bener yang kayaknya tuh keadaannya tuh antara dia sama perut ikan gitu kan, keadaannya tuh kayak berada di luar kendali kami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak, kami selalu berada di atas kendali kalian semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Yunus ketika dalam keadaan sudah tidak lagi memiliki apa-apa, doa Nabi Yunus atau zikiran Nabi Yunus atau pemahaman Nabi Yunus tentang keimanan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat kendali hidupmu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya hidup nggak pernah lepas dari kendali Allah. Remote kamu masih dipegang sama Allah. Ubun-ubun kamu masih dikendalikan sama Allah. Keadaan kamu masih dikendalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa lepas dari kendali Allah. Keadaan tetap antaramu sama Allah. Keadaan tetap antaramu sama Allah. Keadaan tetap antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka ingat-ingat terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang menciptakanku kecuali Engkau. Tidak ada yang mengatur hidupku kecuali Engkau. Tidak ada yang menentukan hal ini dalam hidupku kecuali Engkau. Tidak ada pengendali hidupku kecuali Engkau. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan hembusan nafas kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat membuatku sakit kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menyembuhkanku kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberi uang padaku kecuali Engkau.
Tidak ada yang dapat mengatur cinta di hati seseorang kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberikan apapun di dalam kehidupanku kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Teman-teman saudaraku sekalian, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ingat terus teman-teman, ingat terus. Ingat terus itu. Tidak ada yang dapat memberikan apapun kepadamu kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberi keamanan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menjaga kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengurusi kita kecuali Allah. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu terus. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan Nabi Yunus nggak bilang la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah, nggak bilang begitu. Tapi la ilaha illa anta. Kenapa? Ini nih zikir yang udah naik nih teman-teman. Zikir itu ada la ilaha illallah, kemudian menjadi la ilaha illallah itu kan dia ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. Jadi zikirnya itu dia menyampaikannya kepada dirinya. Nggak ada Tuhan nih wahai diri kecuali Allah. Nggak ada Tuhan wahai diriku, wahai hatiku kecuali Allah. Tapi ketika sudah tambah dekat lagi, naik lagi nih ilmunya, menjadi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya jadi mukhatab. Jadi kayak dia berbincangnya bukan antara dia sama dirinya lagi, tapi udah naik ke antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang atur hidup saya. Engkau ya Allah. Ini adalah antaraku denganmu ya Allah. Antaraku denganmu ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau. Allahnya menjadi berada di hadapannya. Menjadi antara urusannya bukan lagi urusan antara dia sama dirinya lagi, tapi menjadi urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'ala. La ilaha illa anta. Saudaraku sekalian saya muliakan, dari la ilaha illallah kemudian menjadi la ilaha illa anta. Udah tingkatannya udah jadi maqam musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tentu sesudah Nabi Yunus mendapatkan pembelajaran yang sangat dalam, bukan hanya dalam secara tempat ya, karena memang berada di dalam perut ikan, tapi juga dalam secara ruhaniyah, dalam secara kejiwaan. Nabi Yunus belajar berhari-hari ketika dia mulai masuk dalam perut ikan ini. Untuk waktu yang sangat lama Nabi Yunus mempelajari kehidupannya, mempelajari keadaannya, mempelajari antara dia dengan Allah SWT, sampai kemudian dia mendapatkan pemahaman la ilaha illa anta. Subhanaka, maha agung engkau ya Allah, maha agung engkau ya Allah. Tidak ada yang salah denganmu ya Allah. Engkau maha agung. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sesudah menemukan musyahadah, penyaksian bahwa hidup adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sesudah Nabi Yunus mendapatkan penyaksian bahwasanya mendapatkan ilmu yang sudah disaksikan lewat pengalaman kehidupannya, mendapatkan pembelajaran bahwasanya tidak ada apapun yang mengatur apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mendapatkan pemahaman la ilaha illa anta, kemudian Nabi Yunus mendapatkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tak ada yang salah dari takdir Allah. Tak ada yang salah dari takdir Allah. Yang salah selama ini adalah pemahamanmu terhadap takdir tersebut. Tak ada yang pernah salah dalam takdirnya Allah untuk hidupmu, teman-teman. Tak ada yang salah. Tak ada yang salah untuk takdir Allah dalam hidupmu. Yang salah adalah pemahamanmu terhadap takdir tersebut. Kamu harus belajar dalam hidup sampai kamu faham makna la ilaha illa anta, kemudian kamu faham makna subhanaka, maha agung engkau ya Allah, maha tinggi engkau ya Allah,
Maha mulia Engkau ya Allah. Maha segala-galanya. Engkau segala-galanya ya Allah. Tak ada yang pernah salah dalam tiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala menaikkanmu, cara Allah Subhanahu wa taala membersihkanmu, cara Allah Subhanahu wa taala mengobatimu, cara Allah Subhanahu wa taala membersihkanmu, cara Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Semua yang datang dalam kehidupan, kamu dimasukkan di dalam perut ikan, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan yang datang dalam kehidupanmu ini, semuanya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuatmu faham makna subhanaka. Maha agung Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Teruslah belajar dalam kehidupan teman-teman sampai kamu faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha segalanya. Sampai kamu menemukan makna subhanaka. Kemudian sudah itu Nabi Yunus mendapatkan inni kuntu minadh-dhalimin. Sayalah ya Allah yang salah. Saya ya Allah yang gak ngerti. Saya ya Allah yang dolim. Saya ya Allah yang gak faham. Maafkan saya ya Allah. Saya yang gak benar. Saya yang jelek. Saya yang buruk. Saya yang kerdil. Saya yang bodoh. Saya yang. Segala kerendahan adalah milik kita hamba. Dan segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saat itulah ketika Nabi Yunus kemudian berbahasa dengan zikir seindah ini, ketika Nabi Yunus hatinya, ruhnya mengumandangkan zikir seindah ini, zikirannya didengar hingga sampai ke atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Zikirannya didengar hingga sampai ke 7 lapis langit, membuat para malaikat-malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, suara yang sangat kami kenal di tempat yang tidak kami tahu. Ya Allah, sautun ma'ruf fi makanin majhul. Ya Allah, ini ada suara yang sangat kami kenal tapi di tempat yang kami nggak tahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzaka sautu abdi Yunus bin Matta." Itu adalah suara hambaku Yunus bin Matta di dalam perut ikan. Teman-teman saudariku sekalian, agar suaramu didengar hingga bahkan ke atas langit yang ke-7, maka biarkan suara itu keluar, zikir itu keluar tidak hanya dari lisanmu, tapi dari kedalaman jiwamu. Biarkan suara itu keluar bukan hanya dari lisanmu belaka, akan tetapi biarkan zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin keluar dari dalam ruhmu, keluar dari dalam relung jiwamu, keluar dari dalam hatimu. Bisikan diri di dalam hatimu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha agung Engkau ya Allah. Akulah yang selama ini telah berbuat kesalahan demi kesalahan. Akulah si pendosa ya Allah. Akulah yang sangat hina ya Allah. Terimalah aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian sesudah waktu demi waktu, waktu demi waktu, waktu demi waktu, Nabi Yunus berdoa dengan doa yang semacam ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun." Andai saja dia enggak berzikir, aku akan biarkan dia berada di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Tapi karena Nabi Yunus berzikir, tapi karena Nabi Yunus memahami tentang hakikat
urusan segala sesuatu. Nabi Yunus kemudian fastajabna lahu, kami pun mengijabahnya, wa najainahu minal gham, kami pun selamatkan ia dari segala gham, dari segala kegalauan hidupnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan hamba-hamba yang beriman. Yuk rajin baca zikiran ini. Yuk belajar untuk bisa mempraktekkan zikir ini, bukan hanya sekedar zikir yang kamu keluarkan dari lisanmu begitu saja, melainkan zikir yang keluar dari relung hatimu, dari pemahamanmu bahwasanya kendali hidupmu ada di tangan Allah. Dimanapun kamu berada, bahkan hingga di dasar laut sekalipun, bahkan hingga di dalam perut ikan sekalipun. Teman-teman saudariku sekalian, Allah tetaplah yang berkuasa atas dirimu. Allah tetaplah pengendali hidupmu. Kamu tidak pernah bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak pernah bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu selalu berada dalam jangkauan Allah, maka tetaplah terhubung dengannya. Tetaplah hatimu tersambung dengannya. Tetaplah kamu mengumandangkan zikir dari dalam hatimu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikiran ini baik dibaca terutama di saat kegelapan malam, terutama di saat jelang-jelang subuh, terutama di saat waktu sahar, apalagi di bulan mulia Ramadan yang semacam ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di ayat-ayat doa dan zikir para nabi-nabi yang lain, insya Allah di pertemuan berikutnya pada hari Selasa sore semacam ini insya Allah. Tetaplah terhubung, tetaplah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.